wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salatan wa qina bi rahmatika fi ibadika shalihin, amin. Hatul mukarramun yang saya hormati para alim ulama, para guru, wabil khusus Ustadz Jamaluddin, Ustadz Arif, Ustadz Khairul Isum, Ustadz Rifai, Ustadz Amin. Alhamdulillah karang rambutnya nggak gondrong. Ada nasiban pangling lihatnya. Ustadz Aom, Bapak Ustadz Karnadi Iswadi MSI, wabil khusus Bapak Haji Pudin selaku tokoh agama, dan juga kepada pemerintah, ada lurah hormat Pak Haji Samsuki, semua berikan kesehatan selalu, amin. BPD, RT, RW, semua yang tidak bisa satu-satu. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka takziah, jadi takjiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan sebuah sabda, salah satu majlis atau salah satu riyadul jannah adalah majlis zikir. Nah, mudah-mudahan dengan majlis zikir yang kita hadiri ini menjadikan taman surga, ya, sehingga barokah kepada ahli mayyit, ya, kepada sahibul duka juga menjadi keberkahan, menjadi jannah, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda fillah rahimakumullah, ketika berbicara kematian, saya ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuji. Nah, ini kita bicara sunnah-sunnah menjelang ajal. Nah, kalau bicaranya hadis sunnah-sunnah menjelang ajal, silakan dibuka di kitab hadis Al-Turmuji, ya, di mana ada beberapa sunnah menjelang kematian. Dalam hadis tersebut diriwayatkan ketika seseorang akan meninggal dunia, maka datanglah malaikat yang kita kenal dengan nama malaikat Israil. Itu harus kenal. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu yang disebut dengan malaikatul muqarrabin. Kalau para ahli thariqah, ahli zikir, ahli tawasul, selalu ila hadrati malaikatul muqarrabin. Nah, itu disebut. Namun dalam hadis Turmuji tersebut ternyata sebelum Israil datang, itu ada malaikat yang ribuan, doang. Malaikat itu ribuan datang sebelum Israil datang tuh kepada calon mayit, ya, lagi empes itu. Di mana datangnya? Di kaki, Pak. Duduk di kaki itu semua. Kemudian setelah semua datang, itu nyambung ke langit ketujuh, nyambung tuh. Kemudian datang Israil. Nah, Israil itu datangnya dari kepala. Ngapain? Memisahkan ruh dengan raga. Makanya ketika mulai Israil datang, si ahli mayit itu disebut sadar ya kagak, disebut kagak ya masih empes-empesan, rada sadar. Tapi saya yakin apa yang ada di sekitarnya dia udah nggak boleh kenal. Tuh, begitu mau dicabut tuh dari kepala. Makanya disunahkan, Pak. Salah satu sunnah ketika datang sakaratul maut itu dihadapkan ke kiblat. Tuh, jadi dihadapkan ke kiblat itu kakinya belah kulon, palanya belah wetan. Kalau kita ini orang Indonesia, diangkat sedikit palanya pakai bantal. Ya, kalau berdiri kan berarti menghadap kiblat. Tuh, itu sunnah supaya nanti malaikat Israil pun mencabut nyawanya menghadap ke kiblat, menghadap Ka'bah. Tuh, begitu dicabut pelan-pelan, karena dia waktu hidupnya ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji. Tuh,
ahli zikir, ahli tafakur, ahli silaturahmi, sodakoh dan lain sebagainya. Begitu dicabut, bleser. Ruh itu nggak pakai baju, Pak. Ruh itu nggak pakai baju. Nah, malaikat yang ribuan tadi datang di kaki itu pada bawa kain kafan. Begitu udah dicabut, langsung direbut sama malaikat tadi yang banyak, dipakai baju, dibawa ke langit ketujuh. Wah, karena dia ahli ibadah, ahli silaturahmi, ahli ngaji, harumnya luar biasa sampai para malaikat bertanya, ini arwah siapa, ini wangi banget. Wah, luar biasa. Fulan bin Fulan, rumahnya di Robateng. Dia mama yang namanya ngaji rajin, sholawat rajin, sodako rajin, silaturahmi rajin. Luar biasa. Sebaliknya, kalau orang tersebut ahli maksiat, baunya sampai 7 lapis langit kecium. Nauzubillah min. Nah, kasihan. Tuh, sampai kapan di atas langit? Sampai si jasad dimandikan tuh datang. Makanya di situ ada sunnah kedua. Ketika sedang sakaratul maut, disunahkan untuk dibacakan surah Yasin. Jadi bukan hanya sekedar sudah meninggal, Pak. Bu, pas lagi sakarat pun harus dibacakan surah Yasin, sunnah hukumnya. Kenapa? Karena surah Yasin itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Tuh, itu keutamaan surah Yasin, maka dibacakan tuh surah Yasin. Tuh, terus nggak usah tanya Bapak Eling, nggak usah. Mesti dia apa yang ditahakin? La ilaha illallah. Tuh, diiringi terus. Kalau orang ahli zikir, begitu diucapkan di telinganya la ilaha illallah, dia nyambung, Pak. Tapi kalau yang bukan ahli zikir, godek dia. Aduh, gua pusing gua. Aduh, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, maka terus kita harus biasa zikir. Zikir zahar wa zikir khafi. Nah, zikir jahar lagi seger enak, tapi kalau udah sakaratul maut nggak bisa zikir jahar. Zikir khafi, hati manteng ke Allah. La ilaha illallah. Nah, akhirnya jamaah rahimakumullah, setelah dikafani, disolatkan, Allahu Akbar 5 takbiratul ihram. Ya, terus dibawa, pahalanya gede. Siapa orang yang menyolatkan orang mati, pahalanya 1 qiraat. Dan barang siapa orang yang mengantar jenazah saudaranya ke liang kubur, pahalanya 1 qiraat. Kalau sahabat bertanya, 1 qiraat itu berapa ya Rasulullah? 1 gunung Uhud. Ya, kalau yang pernah haji atau umrah pernah lihat gunung Uhud gedenya kayak apa. Jamaah rahimakumullah, kembali. Setelah dimakamkan, menurut kitab Nihayatus Zain karangan Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan, begitu masuk ke liang lahat ditemuin malaikat. Kalau kita kadang-kadang malaikat apa? Munkar wa nakir. Belum. Ada malaikat lain dulu sebelum munkar wa nakir. Tuh. Setelah dimasukkan ke liang lahat, itu ruh diturunkan kembali dan dikembalikan ke jasad, tapi alamnya sudah berbeda. Jadi proses perpindahan alam dunia ke alam kubur itu dipisahkan dulu ruhnya. Begitu dikembalikan, tuh langsung ditanya, siapa Anda? Udah gak usah perlu tahu siapa saya, katanya, kata tuh malaikat. Dijawab lagi, udah sekarang kamu catat semua amal perbuatanmu, yang jelek sama yang buruk tulis semua. Karena ruh mah cerdas, Pak. Beda sama kita makin tua makin lemot, itu sudah sunnatillah. Dulu waktu kita masih muda cerdas, Pak, yakin. Makin tua makin lemot, hari ini inget, pas keluar lupa. Karena emang udah tua, udah pudrotilah, lebih tua lagi pikun. Bukan lagi lupa, pikun, nama baru kena. Udah dikasih makan ya belum pikun. Udah tua,
Jadi jangan pernah menganggap gua mah masih muda, udah tua pikir tetap. Nah, itu fitrah dunia. Tapi ruh itu cerdas. Dia tulis Pak. Apa tintanya? Penahnya tangannya, tintanya air ludahnya, kertasnya adalah kain kafannya. Menurut kitab Nihayatul Zain karang Al-Albani tadi ditulis Pak dari sejak dia lahir tanggal sekian tuh peristiwanya semua ditulis sampai dia meninggal dunia. Udah beres, langsung oleh malaikat diikatkan di lehernya. Maka dalam Al-Quran sudah jelas amal-amal mereka kata Allah akan diikatkan di leher mereka masing-masing. Tuh. Begitu pergi baru malaikat Munkar wa Nakir datang ditanya. Tenang kalau ahli soleh, cukup nunjuk ke catatannya aja malaikat sudah tahu. Tuh jamaah rahimakumullah. Makanya disunahkan ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat untuk dibacakan talqin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Al-Quran sebagai imamku, aku ridho Ka'bah sebagai kiblatku, dan aku ridho seluruh orang beriman adalah saudaraku. Harus begitu, maka harus menjadi azam kita. Kita harus ridho Allah sebagai Tuhan kita. Jamaah rahimakumullah, wahai jamaah majlis takziah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, cukup 12 menit. Sudahkah siap kita ketika malaikatul muqarrabin itu datang kepada kita untuk menjemput? Karena Allah berfirman, idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'ah. Ketika ajal sudah datang, tidak bisa menunggu, tidak melihat tua, tidak melihat muda. Waktunya sudah datang, sudahkah yang sudah kita siapkan? Maka oleh karena itu, selagi masih hidup, ayo kita bersama-sama beramal. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita bersama-sama menuntut mencari pahala, berbuat kebaikan, mencatat kebaikan, sehingga ketika kita wafat, kita tercatat dan terkenang sebagai orang baik. Mudah-mudahan wasiat singkat ini menjadi penambah wawasan dan kesiapan kita dalam menghadapi kehidupan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian